Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Aska Saifuddin dengan NIM 2023 0302 dari kelas KH001. Di sini saya akan menjelaskan tentang sintesis dan metabolisme hormon. Hormon merupakan sinyal kimia yang dihasilkan oleh kelenjar dan diedarkan oleh darah menuju ke sel target. Hormon dihasilkan oleh sistem endokrin dan beberapa jaringan tubuh lainnya, seperti pada sistem pencernaan, ginjal, dan lain-lain. Lalu kita masuk ke definisi hormon. Secara kimiawi, hormon terbagi menjadi 4 tipe, yaitu ada hormon amina, peptida, steroid, dan eikosanoid. Peran hormon dalam tubuh itu banyak ya, di antaranya mendukung proses reproduksi dan fungsi seksual, mendukung fungsi kognitif, mendukung pertumbuhan dan perkembangan, membantu penyerapan gizi, dan mempengaruhi suasana hati atau mood. Nah, sekarang kita masuk ke klasifikasi hormonnya. Nah, yang pertama ini ada hormon peptida. Hormon peptida adalah hormon yang terbuat dari rantai asam amino, mulai dari molekul kecil seperti oksitosin hingga yang lebih besar seperti insulin. Mereka dimulai sebagai rantai polipeptida panjang yang disebut prepohormon. Hormon peptida bersifat polar dan hidrofilik, yang memungkinkan mereka untuk bersirkulasi dalam aliran darah tanpa bantuan protein pembawa. Selanjutnya yaitu sintesis hormon peptida. Dimulai sebagai prehormon dalam retikulum endoplasma kasar yang disintesis sendiri oleh ribosom. Lalu dibelah oleh enzim menjadi prohormon yang lebih kecil di lumen IR kasar. Prohormon ini masuk ke asparatus Golgi untuk diproses lebih lanjut. Asparatus Golgi mengemas prohormon dalam vesikel dan memecahnya menjadi hormon peptida aktif. Vesikel menyatu dengan membran plasma sel dan hormon peptida dilepaskan melalui eksitosis. Nah, itu ada contoh hormon peptida. Yang pertama itu ada insulin, disintesis oleh sel beta Langerhans di pankreas, berperan menurunkan kadar glukosa dalam darah melalui beberapa mekanisme. Yang pertama itu ada menginduksi glikogenesis, yang kedua menginduksi lipogenesis atau trigliserid, yang ketiga menginduksi sintesis protein, dan yang keempat menghambat lipolisis sel lemak dan gluconeogenesis B. Contoh yang kedua itu ada glukagon. Glukagon ini berperan meningkatkan kadar glukosa darah melalui beberapa mekanisme juga. Yang pertama itu ada menstimulasi glikogenesis hati, gluconeogenesis, dan ketogenesis. Yang kedua, menstimulasi lipolisis sel lemak, dan yang ketiga menghambat glikogenesis. Klasifikasi lemak yang kedua itu ada hormon steroid. Tubuh manusia memproduksi semua hormon steroid alami atau endogen dari kolesterol yang diperoleh dari sumber makanan atau diproduksi secara internal oleh sel-sel tubuh sendiri. Kolesterol dimetabolisme dalam mitokondria sel untuk menghasilkan hormon steroid pregnenolon. Semua hormon steroid berasal dari kolesterol. Hormon ini diangkut melalui aliran darah ke sel-sel berbagai organ target. Tempat hormon ini mengatur berbagai fungsi fisiologis. Selanjutnya ada sintesis hormon steroid. Sintesa hormon steroid seks diproduksi terutama oleh gonad dan diatur oleh dua jenis hormon, gonadotropik yang dihasilkan oleh adenohipofase. Follic stimulating hormone atau hormon FSH dan luteinizing hormone atau hormon LH dari hipofise membawa pengaruh baik pada ovarium maupun testis. FSH terutama bertanggung jawab pada pengaturan perkembangan sel germinal pada kedua jenis kelamin dan sintesis estrogen ovarium wanita. LH dan HCG merangsang sintesis steroid seks androgenik baik pada testis maupun ovarium, dan produksi progesteron oleh corpus luteum. LH, FSH, dan HCG tidak mempunyai aktivitas klinis penting di luar traktus reproduksi. Selanjutnya ada contoh hormon steroid, yaitu ada estrogen dan progesteron.
Hormon estrogen dan progesteron adalah hormon utama yang berperan dalam perkembangan sistem reproduksi dan pertumbuhan fisik pada wanita. Itulah sebabnya ketidakseimbangan kedua hormon ini dapat menyebabkan sejumlah risiko. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya satu-satu. Yang pertama itu ada estrogen. Estrogen yaitu hormon seks wanita yang paling dominan, disekresikan terutama di ovarium. Produksi estrogen meningkat selama masa pubertas dan masa-masa reproduksi dan berkurang seiring bertambahnya usia sampai menopause. Fungsi hormon ini yaitu sebagai pemula siklus menstruasi, meningkatkan gairah seks atau libido, melindungi kesehatan reproduksi, menjaga kesehatan kardiovaskular seperti jantung dan pembuluh darah, tulang, dan kulit. Dan yang contoh kedua yaitu ada progesteron. Produksi progesteron terjadi di korpus luteum, yaitu struktur penghasil hormon yang berkembang di dalam ovarium setelah sel telur dikeluarkan. Fungsinya itu menebalkan lapisan rahim untuk mempersiapkan kemungkinan implantasi. Yang kedua, mempertahankan kehamilan dengan membantu mencegah konstruksi rahim. Dan yang ketiga, mempersiapkan payudara untuk laktasi guna mendukung proses menyusui. Masuk ke klasifikasi hormon yang ketiga, yaitu ada hormon amina. Hormon amina berasal dari asam amino, khususnya tirosin dan triptofan. Hormon ini dicirikan oleh gugus amina NH2 yang sangat penting bagi aktivitas biologisnya. Umumnya larut dalam air memungkinkan pengangkutan cepat dalam plasma darah dan terlibat dalam berbagai fungsi biologis yang penting. Lalu kita masuk ke sintesis hormon amina. Hormon amina disintesis dari asam amino triptofan atau tirosin. Sintesis hormon ini dimulai dengan konversi asam amino menjadi bentuk aktif melalui jalur biosintesis. Contoh, hormon yang berasal dari triptofan adalah melatonin yang disekresikan oleh kelenjar pineal dan membantu mengatur ritme sirkadian. Turunan tirosin meliputi hormon tiroid yang mengatur metabolisme serta katekolamin seperti epinefrin, norepinefrin, dan dopamin. Transformasi ini memungkinkan mereka untuk melakukan fungsi vital bagi homeostatis tubuh. Hormon-hormon ini dapat larut dalam air dan memiliki struktur yang sederhana dibandingkan dengan hormon protein. Anda akan menemukan hormon amina ini terutama dalam sistem endokrin yang mempengaruhi berbagai proses mulai dari metabolisme hingga pengaturan suasana hati. Selanjutnya ada contoh hormon amina, yaitu ada adrenalin yang sering dikenal sebagai hormon lawan atau lari. Dilepaskan saat situasi menegangkan, hormon ini meningkatkan denyut jantung, melebarkan saluran udara, dan menyediakan energi dengan memobilisasi cadangan lemak dan glukosa. Hormon ini memastikan Anda siap menghadapi ancaman jangka pendek secara efektif. Selanjutnya itu ada pengangkutan dan penyimpanan hormon. Hormon dilepaskan ke dalam darah dan diangkut ke seluruh tubuh untuk mempengaruhi sel atau jaringan target. Cara pengangkutannya tergantung pada sifat kimia hormon. Nah, ini kita bahas hormon yang dibawa oleh darah dulu ya guys. Yang pertama itu ada yang larut air seperti hormon peptida, seperti insulin, glukagon, dan hormon amina yaitu adrenalin. Karakteristik yang pertama yaitu larut langsung dalam plasma darah karena sifatnya hidrofilik. Yang kedua, tidak memerlukan protein pembawa. Yang ketiga, beredar dalam darah dalam bentuk bebas atau unbound. Dan yang keempat, biasanya memiliki waktu paruh yang lebih pendek karena mudah didegradasi oleh enzim. Kedua, itu ada larut lemak. Contoh hormonnya itu hormon steroid, seperti kortisol, estrogen, progesteron, dan hormon tiroid, yaitu T3 dan T4. Karakteristiknya yang pertama itu tidak larut dalam plasma darah, sehingga memerlukan protein pengangkut. Yang kedua, protein pengangkut melindungi hormon dari degradasi enzimatik. Yang ketiga, beredar dalam darah dalam bentuk yang terikat dan sebagian kecil dalam bentuk bebas. Yang keempat, hanya hormon bebas yang aktif secara biologis dan dapat masuk ke sel target. Dan yang terakhir, memiliki waktu paruh yang lebih lama. Nah, selanjutnya ada pengangkutan dan penyimpanan hormon tetapi memakai protein pengangkut. Protein ini berfungsi mengangkut hormon lipofilik dan meningkatkan stabilitasnya dalam sirkulasi.
Beberapa protein pengangkut spesifik, contohnya itu ada albumin, mengangkut hormon non-spesifik, seperti hormon steroid. Yang kedua itu ada globulin, pengikat hormon seks, mengangkut hormon testosteron, pengikat tiroksin, mengangkut hormon tiroid T3 dan T4. Selanjutnya itu ada metabolisme hormon. Metabolisme hormon melibatkan transformasi kimia yang mengubah hormon aktif menjadi bentuk yang tidak aktif. Proses ini terjadi di berbagai organ utama, terutama hati dan ginjal. Kita bahas yang hati dulu ya. Di hati, tempat utama detoksifikasi dan metabolisme hormon. Terus ada konjugasi, yaitu penambahan molekul polar seperti sulfat atau glukuronat untuk meningkatkan kelarutan. Contohnya pada hormon steroid. Dan yang ketiga itu ada degradasi enzimatik, yaitu pemecahan hormon menjadi metabolit inaktif. Yang kedua itu pada ginjal, metabolisme yang terjadi yaitu ekskresi hormon dan metabolitnya melalui urin. Yang kedua, ginjal juga membantu mengubah beberapa prohormon menjadi bentuk aktif seperti vitamin D. Selanjutnya yaitu metabolisme hormon berdasarkan jenisnya. Pertama, itu ada hormon peptida yang dimetabolisme oleh enzim proteolitik. Dan hasil metabolit ini tidak aktif lalu dibuang melalui urin. Yang kedua, pada hormon steroid, itu metabolismenya di hati melalui konjugasi dan metabolit larut air diekskresi dalam urin atau empedu. Dan yang ketiga, yaitu ada hormon amina, adrenalin dimetabolisme oleh enzim COMT atau MAO. Lalu hormon tiroid dimetabolisme dengan cara diiodinasi untuk menghasilkan metabolit yang tidak aktif. Ya, kesimpulan. Sintesis dan metabolisme hormon adalah proses kompleks yang saling terkait satu dengan yang lainnya untuk mengatur fungsi tubuh. Proses sintesis, sekresi, dan metabolisme hormon diatur oleh umpan balik atau feedback loop, baik positif maupun negatif. Untuk menjaga homeostasis, tidak seimbangan dalam proses ini dapat menyebabkan gangguan endokrin seperti diabetes, hipotiroidisme, dan sindrom Cushing. Dan ini daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.